Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asim Setiadi, asal sekolah SMA Negeri 1 Mantang Riau Selatan. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023 Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan pimpin baca doa. Sebelum belajar, marilah kita membaca doa. Berdoa mulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Sehat semua hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Siapa hari ini yang tidak masuk? Masuk semua? Nah, kalau masuk semua, alhamdulillah, berarti pada pagi hari ini kalian semangat buat kita belajar. Ya, karena semuanya masuk, ditanya semuanya sehat. Semua, tidak ada yang sakit? Alhamdulillah ya. Nah, buat pagi hari ini kita akan belajar mengenai bakteri. Nah, sebelum Bapak lanjutkan materinya atau Bapak jelaskan, Bapak mengenalkan tentang tujuan pembelajaran kita mengenai materi bakteri. Ya, yang pertama agar peserta didik mampu atau bisa mengidentifikasi ciri-ciri dari bakteri. Yang kedua, agar peserta didik bisa membedakan atau mengidentifikasi struktur bakteri. Yang ketiga, agar peserta didik mampu membedakan daur hidup bakteri, di mana bakteri itu ada yang hidup bisa menggunakan oksigen, ada yang tidak. Ada yang makhluk hidup bisa bakteri yang bisa menghasilkan makanan sendiri dan bakteri yang tidak menghasilkan makanan sendiri. Nah, ini yang bakalan Bapak jelaskan untuk pagi hari ini. Ya. Siapa yang pernah melihat roti busuk? Pernah kan? Nah, ngapa? Ada apa? Kadaluarsa. Habis itu berjamur. Jamur apa bakteri? Kalau pas saat kalian pagi-pagi bangun tidur, nah, saat kalian bernapas kira-kira gimana? Ngapa? Nah, biasanya ada bakteri bekas sisa makanan, itu biasanya kena kolam. Ya, sehingga bau napas kita pas saat bangun tidur biasanya khas. Nah, yang kedua, pas saat kalian pernah melihat roti atau kue yang biasanya keluar kapuknya, ya kan? Nah, itu biasanya kebanyakannya bakteri. Ya. Nah, sebelum Bapak menampilkan ini, silakan kalian
cermati, silakan kalian pahami ya. Apabila ada yang penting dari penjelasan atau tampilan video yang Bapak tampilkan, silakan kalian tulis. Ya, kalau yang tidak paham nanti silakan kalian tanyakan. Nih, jadi Bapak tampilkan video, silakan kalian amati secara jelas. Nah, hari ini kita akan lanjutkan materi kita mengenai bakteri. Kita akan membahas mengenai ciri-ciri dan struktur bakteri ya. Oke, kita lanjut saja. Lihat pertama mengenai ciri-ciri bakteri. Nah, bakteri ini pertama merupakan organisme prokaryotik ya. Jadi prokaryotik itu tidak memiliki organel. Kalau kita lihat di sini, ini sel hewan, sel tumbuhan, punya inti, sejati, sementara kalau pada hewan tumbuhan itu tidak merupakan multiseluler ya. Nanti video kita satu, tapi dalam cara didiknya nanti dia memang sering berkoloni ya, tapi tetap merupakan organisme bersatu, bukan multiseluler. Jadi, nah berikutnya bakteri itu ukurannya sangat kecil, mikroskopik. Ini lebih kurang ya, 1-5 mikron, mungkin bisa di bawah 1 mikron kemahannya. Jadi, oke. Tapi masih bisa diamati dengan menggunakan mikroskop biasa aja mikroskop cahaya, tidak harus dengan mikroskop elektron seperti kayak virus ya. Nah, ini berikutnya kosmopolit atau kosmopolit beberapa organ ya. Nanti struktur yang bisa melindungi bakteri sehingga bisa tahan karena lingkungan yang tidak menguntungkan. Misalnya nanti ada di sini tidak terlihat ada kapsul atau induknya. Ada kapsul nanti di sini kalau ada endospora nanti menjadi dia untuk tahan pada kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan. Masing-masing bentuk itu monotrof jika dia memang tidak berkoloni hanya satu bertahan satu. Nah ini berkoloni dua-dua. Sementara Staphylococcus dia seperti dua angus susunannya ya. Nah, kalau seperti rantai itu Staphylococcus bakteri. Nah, sekarang kita lihat dulu untuk berikutnya adalah gimana cara dari berkembangnya. Nah, bakteri berkembang itu bisa secara seksual dan seksual. Secara seksual nanti dengan cara reproduksi, dan transformasi. Sementara kalau seksual nanti membelah diri secara tidak langsung atau unmotif ya. Ini dia nurse, bisa dengan dinner, pembelah dua, atau nanti ada yang disebut dengan untuk si steril. Nah, kita lanjutkan. Ciri yang dari bakteri ini dua dari cara mendapatkan sama secara haploid atau parasit di sana. Ini parasit, parasit dia mengeluarkan sampahnya atau tidak bisa bahaya organik adalah nanti di peranan atau bakteri yang kita akan belajar mengenai bakteri yang bisa menguntungkan. Nah, tadi yang kita melakukan fotosintesis saatnya klorofil ini nanti ada bakteri hijau, bakteri ungu, karena punya klorofil. Hanya kita disebut dengan buat bakteri fotosintesis atau mendapatkan makanan secara fotoautotrof. Dan ada yang mendapatkan makanan dari penyewaan kimia, reaksi kimia ya, yaitu kemoautotrof bakteri nanti disebut dengan bakteri kemosintesis. Nah, ini untuk contoh bakteri kemosintesis, kita lihat di sini. Contoh bakterinya bakteri Microsomonas, Microsomonas, dan Microbacter. Juga ada bakteri belerang, bakteri yuti ya, jadi dia banyak bakteri lainnya yang mendapatkan makanan secara penyewaan kimia. Pemahaman dari video yang ditampilkan tadi. Ya. Nah, tadi buat struktur atau ciri-ciri bakteri itu kan katanya dibagi jadi dua. Betul kan?
ada yang namanya struktur yang memang sudah ada pada bakteri, ada struktur yang dibilang tambahan. Betul kan? Nah, kalau struktur yang dibilang tambahan, apa-apa? Apa-apa Pira? Flagel, kapsul, endospora, dan pilus. Nah, itu struktur tambahan ya yang ada pada bakteri. Nah, kita tes lagi, tes pemahaman dan konsentrasi yang kedua. Tadi ada yang dibilang bakteri bisa hidup dengan cara mendapatkan oksigen. Itu disebut apa ya? Aerob. Nah, berarti dari penjelasan yang ini berarti ada yang fokus ya. Nah, kita lanjutkan lagi video selanjutnya. Jangan lalu melamun melihatkan video lalu sanjung-sanjung nanti kan. Nah, kira-kira yang penting atau yang kalian anggap itu perlu, yang nggak bisa kalian ingat, silakan kalian catat ya. Nah, ini tadi hasil dari video yang Bapak tampilkan mengenai bakteri ya. Nah, di sini dari penjelasan yang udah disampaikan atau dari video yang udah Bapak tampilkan, kira-kira ada yang mau kalian tanyakan? Nah, apa misal? Bagaimana cara bakteri bertahan hidup dalam lingkungan yang kurang menguntungkan? Ada yang bisa jawab? Nah, Rizky, apa sih? Dengan cara membentukkan endospora, karena endospora merupakan cara bakteri mengatasi kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan, dan endospora juga dapat bertahan hidup dalam keadaan kekurangan nutrien dan tahan terhadap panas, kekeringan, radiasi UV serta bahan kimia. Nah, ya. Tadi kalau bakteri bertahan di kurang lingkungan, dia akan membentuk endospora, ya. Nah, sesuai dengan tadi penjelasan di sana ada alat tambahan atau struktur tambahan dari bakteri itu sendiri, ya, yang bernama endospora. Jadi, kalau dia cuacanya panas atau melebihi panas, atau dia cuacanya dingin, dia melebihi dingin, maka endospora inilah atau struktur tambahan dari bakteri yang bernama endospora inilah yang bisa membantu dia untuk bertahan hidup. Ya, kita berikan aplaus buat Rizky. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, apa sih? Apa itu bakteri dan ciri-ciri? Apa itu bakteri? Sebutkan ciri-ciri bakteri. Nah, ada yang bisa dari penjelasan yang tadi? Iya, ada mikroskopik katanya kan, kecil. Uniseluler. Ada yang lain? Kosmopolit. Ngapa dia disebut kosmopolit? Nah, dapat hidup di berbagai lingkungan. Ya, maupun tadi sudah ditanya sama kawannya katanya, Pak, ngapa bakteri bisa hidup di tempat yang sulit? Ya kan? Karena apa? Ada endospora. Makanya dibilang bakteri itu bersifat kosmopolit. Ya. Ada yang mau bertanya lagi? Jelas? Jelas dari yang sudah ditampilkan? Jelas. Jelas ya? Nah, kalau jelas berarti Bapak bagi, kalian Bapak bagi kelompok, Bapak akan menyerahkan LKPD. Di sini akan ada pertanyaan, di mana pertanyaan itu silahkan kalian identifikasi, kalian cari datanya, habis itu kalian komunikasi sama kawan kelompoknya, kalian berdiskusi. Asal sudah selesai dari hasil diskusinya, silakan kalau waktu kita cukup, ya,
semuanya presentasi, tapi kalau waktu kita tidak cukup, berarti perwakilan dari kelompoknya yang sudah terlebih dahulu silahkan kalian presentasi, ya. Nah, kita bagi kelompok untuk kelompok satu dari, nah ini kita bagi jadi, kita ada berapa di sini? 24. Nah, kalau 24 berarti kita bagi menjadi 5. Ada yang 5, ada yang 6. Kan itu. Ya, nah, silakan dibagi kelompok yang ini 3 orang dicampur kelompok ini. Nah, kita selang-seling. Yang ini ke depan, yang ini ke belakang, yang ini ke belakang, yang ini. Yuk, silakan kursinya dibalikkan. Bapak bagi LKPD-nya. Di sana silakan kalian lihat Rumah tangga dong sebenarnya. nah, kasih ke pojok. Nah, udah Bapak bagi semua? Udah Bapak bagi ya? Udah dapat semua? Udah. Ah, kalau udah silakan kalian buka di sana. Diskusikan di LKPD yang di bagian lembar peserta didik pertemuan pertama. Nah, sana ada capaian di mana peserta didik dapat mendeskripsikan keanekaragaman hayati dalam kurung ciri-ciri bakteri, bentuk, struktur, daur hidup, serta peranan bakteri. Gambarnya titik-titik-titik, kan? Yang bulat tadi kan bentuknya kan satu-satu. Itu disebut bentuknya apa? Misalnya basil, ya, habis itu Coccus. Nah, contoh dari bakteri Coccus, Coccus itu apa? Kalian tulis nama kelompoknya sekalian. Nama kelompoknya siapa-siapa. Kalian lagi Coccus atau enggak, ya? Kelompok ini Google Lens. HP kalian ambil. Nah, tuh link barcode-nya udah ada. Silakan kalian pakai link barcode, kalian scan, kalian kerja. Aman, Mario? Aman. Aman. Dengan Apa Gi? Nah, cuman apa? enggak. Hah? Ada. Oh, nggak ada katanya. Apa ada yang bingung? Diskusinya udah? Kan hasil diskusi yang udah kelompok mereka lakukan. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Rizky Ahmad Pranata. Kapsul, fungsi struktur bakteri, menjaga supaya tidak mengering dan melindunginya agar tidak ditelan. Ada sel dan permukaan lain serta penghubung saat konjugasi. 6. Ribosom, tempat untuk melakukan sintesis protein atau pembentukan protein. Nah, kelompok yang lain silakan Membran sitoplasma. diperhatikan. Bagian Yang dalam tidak paham bakteri boleh sekaligus ditanyakan. mengatur aliran bahan masuk dan keluar sel. 10. Plasmid. Menyisipkan DNA dari sumber lain ke dalam plasmid membentuk molekul DNA. Yang kelima, bentuknya sercina. Yang keenam, bentuknya monobacillus, contoh bakteri Escherichia. Ketebalan peptidoglikan. Pada bakteri gram negatif, ketebalannya yaitu tipis. Dan pada bakteri gram positif, dia tebal. Cukup sekian dari kami. Apakah ada pertanyaan?
Nah, ada yang mau bertanya tak dari presentasi kawannya? Ada yang mau ditanyakan dari presentasi kawannya? Ingin bertanya, boleh minta sebutkan tak bentuk Streptobasil dan contoh bakterinya? Streptobasil. Coba Streptobacillus. Mana? Streptobacillus. Contoh bakterinya bentuk Streptobacillus. Contoh bakterinya adalah Azotobacter. Jelas dari penjelasan kawannya? Kalau jelas berarti kita tutup kelompok kedua. Kita beri aplaus untuk kelompok pertama. Sekian dari kami, mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau mempresentasikan? Siapa? Kelompok siapa? Nah, Nisa, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Negatif berwarna ungu, berukuran tebal. Bakteri gram positif berwarna merah, berukuran tipis. Sekian, terima kasih. Saya mewakili kelompok saya untuk bertanya kepada kelompok di depan. Berikan contoh bakteri dari bentuk sarkina. Dan saya menjawab pertanyaan dari kelompok dia. Contoh bakteri yang berbentuk sarkina yaitu Sarkina ventriculi. Sekian jawaban saya. Ventriculi. Nah, tadi kalau Bapak tidak salah dengar, yang perbedaan antara gram negatif, gram positif, apakah tidak terbalik? Terbaliknya enggak coba dibaca dulu. Oh, terbalik. Nah, kan? Ya, nanti silakan silakan dibetulkan. Nah, buat kelompok 2, ya kita berikan aplaus. Silakan ditutup. Tarik kesimpulan dari materi pembelajaran kita sekarang. Yang bisa kita tarik pada pelajaran kita hari ini? Ulangi, pegang. Nah, berdiri. Apa, Jom? Kita bisa lebih memahami tentang bakteri. Kita lebih bisa memahami tentang bakteri. Ada yang lain? Vika? Sudah. Oren? Kita lebih bisa memahami apa itu bakteri, ciri-cirinya, bentuk-bentuknya, dampak positif dan dampak negatif dari bakteri tersebut. Ya. Nah, ini ya, dari pelajaran yang udah kita amati, kita yang pertama dapat mengetahui, tadi kawannya bilang macam-macam bakteri kan. Nah, dari ciri-ciri, struktur, bentuk, kalau kita tidak ada belajar, kita tidak bakalan tahu. Yang kedua, tadi kita bisa mengetahui adanya manfaat yang bisa kita dapatkan dari bakteri, ya kan? Nah, yang ketiga tadi bisa kita mengetahui apa bentuk, struktur. Nah, kalian udah bisa jelaskan ciri-ciri dan sebagainya, ya. Nah, mungkin ini aja yang bisa Bapak sampaikan. Kita ketemu minggu depan. Minggu depan kita akan mendiskusikan tentang peranan dari bakteri. Nah, kalian kan udah tahu nih dasarnya, ya. Jadi nanti kita diskusikan lagi. Kita bikin sebuah permasalahan, di mana masalah itu nanti kalian baca, kalian cermati, Bapak tampilkan kan, kalian cari kira-kira apa solusi yang bakalan bisa kita ambil dari manfaat atau peranan bakteri. Ada bakteri yang menguntungkan, ada bakteri yang merugikan. Nah, mungkin sekian
dari Bapak, kurang lebih Bapak minta maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.